Baik, selamat malam. Baik, kita lanjutkan ke modul yang ke-9 ya. Modul 9 itu mengenai, ya saya masih buka. Modul 9 itu mengenai session dengan Node.js ya. Kalau modul 8 kami mendapatkan project dari beliau, dosen kami. Jadi kami mengerjakan modul 9 ini adalah tugas individu. Oke. Baik, kita langsung saja mengenai tugas modul 9, yaitu materi pertama itu session dengan Node.js dan autentikasi user. Ya, sedikit penjelasan. Baik, session dan autentikasi user. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam teknologi web atau protokol HTTP bersifat stateless. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien melakukan permintaan ke komputer server setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien. Koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang dapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendapatkan variabel tersebut ke dalam session sebelum mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session objek. Session perlu dibuat dan perlu diaktifkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan session adalah modul session. Modul ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita dapat mulai dengan instalasi modul session untuk membuat session di dalam Node.js session. Session terlebih dahulu. Ya, dari modul tersebut dapat dipasang melalui program npm dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Seperti biasa, kita buka Visual Studio Code. Ini hasil yang pada modul 7 kemarin. Baik, di sini kita X saja. Kita menggunakan terminal PowerShell ya. Tapi di sini kita ubah, kita menggunakan command prompt. Oke. Di sini kita ketikkan npm terus node session. Oke, kita session ya. npm session. Minta maaf, di sini kita perlu npm install terus install node terus session. Kita enter ya, menunggu prosesnya ya, kita menunggu proses. Sambil menunggu. Oke, instalasinya sudah selesai ya. Baik, jadi setelah modul terpasang kita perlu mengimpor modul tersebut ke dalam aplikasi yang kita gunakan menggunakan kode ini.
Ya, gunakan kode, saya seketik di notepad saja. Ini ya, var node session, terus sama dengan require, terus ini node session. Ya, seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada konfigurasi session dalam Node.js. Pembuatan session menggunakan modul Node Session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session dan sering digunakan. Dapat dilihat breakout ini. Ya, dan ini ya. Ya, jadi penjelasannya secret ini adalah operasi ini adalah fungsinya digunakan untuk mengupgrade session nilainya terdiri dari 32 karakter. Selanjutnya driver yang ini opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file ini ya. Terus yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Jadi session yang kita buat nanti akan disimpan ke dalam bentuk file ya. Ya baik, selanjutnya ini kita masuk ke penjelasan driver. Sekali lagi saya jelaskan. Kita lihat yang di sini ya, yang ini ada driver yang ini. Jadi opsi yang digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session, nilai normalnya adalah file, yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Ya, selanjutnya kita masuk pada opsi lifetime. Jadi opsi ini berfungsi untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dengan bentuk satuan milidetik ya, Yang ini lifetime ini. Ya, jadi kita masuk pada opsi berikut, yaitu opsi expire on close. Jadi opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Ya. Kelima, opsi files, yaitu opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file daftar. Opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam Node Session dapat dilihat pada link www.npmjs.com/pkg/node-min session ya. Oke. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada membuat dan mengaktifkan session. Ya. Gunakan kode berikut. Ini kodenya mana ya? Membuat session. Ya, ini kodenya. Ini kode untuk membuat dan mengaktifkan session ya. var session sama dengan new node session, buka kurung, konfigurasi, tutup kurung, titik koma. Itu di baris pertama itu penjelasannya yaitu berguna untuk membuat session atau objek dari kelas Node Session. Jadi ini untuk membuat session atau objek dari kelas Node Session ya. Terus baris kedua ini session titik start session
buka kurung request, koma response, koma callback, tutup kurung titik koma ya. Itu berguna mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Ya. Dengan demikian kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Ya. Dan yang kedua, kita masuk pada materi selanjutnya, mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Ya. Jadi session terbuat dan berada pada keadaan unaktif. Kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put, metode ini ya, put, dari kelas noteSession. Berikut ini kodenya: request titik session titik put, buka kurung titik tanda petik 1 user read tanda petik tutup tanda petik 1 koma tak buka tanda petik 1 admin tutup tanda petik tutup kurung titik koma. Ya, kode ini akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin ya. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu mengambil nilai variabel di dalam session. Ya, yang ini kodenya. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get. Yang ini metodenya. Dari kelas noteSession sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut yang ini, yaitu var user read sama dengan request titik session titik, ini perintahnya get, perintah get, buka kurung tanda petik buka tanda petik 1 user read tutup tanda petik 1 tutup kurung titik koma. Ya, ini contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Ya, baik. Kita tutup. Sekarang noteSessionnya kita sudah install. Oke, baik. Sekarang kita akan mengambil nilai di dalam variabel session. Baik, di sini kita kecilkan, kita buat file di dalam template. Filenya pertama itu main.pub ya, main.pub ya, main.pub. Kita buat di dalam templates, di dalam folder templates. Filenya kita berikan nama main.pub. Jadi kita ketikkan scriptnya HTML, tab, di sini titel, di bawah di sini demo session, di bawahnya ini body, terus ini H2 tab demo session demo session terus P ini session aktif dan variabel var1 ya, var1 telah diaktifkan ke dalamnya. Di sini A
Ah, di sini A, di sini A, ulang. Di sini A kita tap. Di sini kita buat back 1 dan 2 ya. Backslash ya, backslash 1, terus ini halaman 1 ya, ini halaman 1 kita pakai tanda ini ya, seperti ini. Terus tanda dan ini dan yang ini, terus N B NB ya, NB SP titik koma seperti ini. Terus kita buat halaman 2, enter, ini slash peco, ini halaman 2. Oke, sekarang kita save, sudah. Kita save ini, kita buat file lagi di sini, buat di sini back 1 dot pub. Oke, di sini HTML di sini title ini di sini baru titelnya demo session, terus body A2 halaman 1, terus di sini P dan mengakses variabel di dalam session dari halaman 1. Yang kedua var 1 itu titik 2 buka kurung var 1. Oke, sini kita save all, kita buat back to lagi, back to path itu HTML, terus di sini hit, di sini title, di sini demo session, terus di sini body, di sini body, terus di sini H2 halaman 2. Oke, di sini P mengakses variabel di dalam session dari halaman 2. Oke, di sini P var 1 titik 2
var 1 kita save as. Ini halaman 1, halaman 1. Ya. Selanjutnya kita buat file untuk ini, untuk servernya, untuk session, untuk JS-nya, jadi kita buat di dalam file akademik di luar folder template ya. Jadi kita klik di sini, panahnya ke bawah, kita buat file session ini get.js untuk JS ya. Sini kita ketikkan scriptnya var http sama dengan require yang bawah ini, require terus ini http. Oke, di sini titik koma terus var pack sama dengan require ini pug. Minta maaf, diklik folder yang ini ya, terus kita titik koma. Setelah itu var yang tadi kita install yaitu sessionnya, node session sama dengan require buka kurung node yang ini ya, folder ini. Tetap titik koma di sini, terus di sini var main book, ini file yang tadi kita buat, var main book yang ini ya, kita pakai huruf besar main book ya. Baterainya lemah. Oke, kita lanjut untuk sama dengan di sini untuk kurung titik slash templates, nama foldernya templates, terus main.book ya, titik koma di sini ya. Terus ini var untuk pack1 pug sama dengan templates dot pack1 dot book koma var pack2 pug sama dengan di sini templates, di sini pack2.pug titik koma di sini ya. Setelah itu kita buat kolom komentar, membuat session di sini, scriptnya untuk membuat session, membuat session sama dengan ini. Oh tidak, kita ulang di sini
Download session. Load session, buka kurung awal, kita tap di sini secret set secret di sini telan saja. Telan saja di sini secret, terus buka tanda petik 1 key 3 huruf besar semua, key 3 B, terus Z, DH, VO3, UB, 3 UB, ZDH, 9 G, GE, FI, terus RCT, K, RCTK, B, I5, MTP, ini kecil, terus CHP, ZX, ZXL, STD. Sudah, sini titik koma, terus file server membuat sama dengan server sama dengan HTTP create server, terus di sini function request dan response. Terus di sini berkurung awal, kita enter. Berkomen di sini melakukan session, ya, ini melakukan session mana ya, ya melakukan session yang ini, kodenya yang ini. Oke, ini kita tap sini for session. Ini. Oke, terus kita ketik session, start session, right, press function di sini, terus ini kita rest
dot grafit dengan 200 koma buka kurung perawan di sini, kurung perawan di sini, konten type titik 2 text HTML titik koma di sini, terus di sini if, di sini if ref dot URL sama dengan 3 kali berkurung slash pakai slash, terus ini mendaftarkan variabel kita proses mendaftarkan variabel session ref ini session dot put ini ya, terus dipakai perintah put, terus var1 di sini kita koma, kita taruh di sini titik koma, terus yang ini untuk menampilkan variabel, ini untuk menampilkan ke halaman utama ini template sampai PUG titik render file yang di bawah ini, terus my titik koma di sini, terus di sini res.m di sini template titik koma di sini as if ref dot URL tab sama dengan 3 kali, di sini slash back1, terus sini kurung perawan, di sini mengambil nilai variabel dari dalam session dari halaman pertama, var value kemudian red session, terus
Setelah itu get get sedikit sama dengan var 1 titik koma. Ini var 1, ini var value red sisa get var 1 yang berarti halaman pertama yaitu var template sama dengan var render file terus di sini get one tuh ini koma terus buka kurung kita scroll ke atas setelah itu var template halaman menampilkan halaman var 1 salah var templates dan kemudian var template nomor 1 sabar. Oke, salah ya, ini kesalahan. var 1 di sini value oke, sini titik koma, terus di sini res.n ya, template titik koma, terus yang ini kita lanjut else if ini red URL sama dengan 3 kali back to ya untuk halaman kedua back to jadi di sini kita slash ini kita bikin kolom komentar menampilkan minta maaf mengambil nilai variabel dari dalam session dari halaman 2. Oke, var value sama dengan red session, kita pakai get ya, seperti get var 1. Oke, get kita pakai sama kayak di atas ini get var 1
Di sini titik koma, terus ini menampilkan halaman 2. Ini partai sama dengan pop render file. Ini dua ini kurung di sini var 1 sama dengan value titik koma di sini, terus di bawah sini res.n, di sini template titik koma, terus di bawah sini sudah betul, di sini else di bawah sini untuk tutup ya, resn. Ini halaman tidak ditemukan, titik koma di sini, terus ini titik koma di sini untuk menuju ke servernya, server ini listen 3000 ya, seperti ini. Oke, kita titik koma, dan setelah itu kita save all dan coba kita running. Dan cara memanggil cd academic enter, terus oke. Setelah itu node, kita panggil filenya yaitu file js nya yaitu session node session strap get.js enter. Oke, kita buka di web browser, kita ketikkan, kita pakai itu saja ya. Di sini kita ketikkan localhost 3000. Oke, jadi session aktif dan variabel var 1 telah diaktifkan ke dalamnya. Ya, di halaman 1 ini ada error. Iya, ada error ya, masih error di halaman satunya. Session error. Ya, kita perhatikan kembali. Kita perhatikan kembali skripnya. Oke, di sini kesalahannya karena saya tidak pakai titik di antara halaman 1 dan halaman 2 di bagian page-nya. Ya, kita save ulang, kita coba memanggilnya ulang. Node, kita hadapan atas saja. Oke, kita ya sudah jadi var 1 di sini ora et labora, dan ketika kita kembali ke halaman 2 sama, dia mengakses ke halaman 1 ora et labora ya. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu memeriksa keberadaan variabel di dalam session ya. Jadi keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode hash dan kelas.
Not session. Sebagai contoh untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat dalam session atau tidak, kita dapat menggunakan kode berikut ini. Kodenya yang di sini itu mengenai memeriksa. Ya, ini kodenya. Jadi ini kodenya. Jadi selanjutnya kita masuk pada menghapus variabel di dalam session. Ini untuk menghapus satu variabel dari dalam session, kita menggunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus. Sebagai nilai parameternya, nilai parameternya di layar sebagai berikut. Yang ini. Setelah itu, variabel kode di layar akan menghapus variabel var dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat dalam session, gunakan metode flush. Seperti ini ya, yang ini. Jadi untuk menghapus semua variabel, kita menggunakan metode flush ya. Oke. Mungkin hanya itu saja dari saya untuk video 50 pada modul 9 ini. Sekian dan terima kasih.